Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perpustakaan, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Sefka. Saya adalah sahabat pustaka yang tergabung di dalam komunitas sahabat perpustakaan nasional Republik Indonesia. Sefka doakan semoga di hari yang cerah ini, sahabat pustaka semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tengah pandemi COVID seperti ini, Sefka ingin menceritakan kepada sahabat semua salah satu koleksi buku di Ipusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu tentang kisah buah pemikiran seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau ini adalah seorang ilmuwan, pendidik, pakar hukum internasional, negarawan, sekaligus pemikir kebudayaan yang gigih berjuang bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Quote beliau yang sangat Sefka suka dalam buku ini adalah, "Saya meminta kepada Anda semua, landasilah argumen hukum itu dengan keluhuran budi pekerti. Karena budi pekerti itulah yang sangat berharga bagi kita di kemudian hari." Keren kan quote-nya ya teman-teman? Oke deh, biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita nonton tayangannya sama-sama. Siapa ya profil tokoh berjuang kita ini? Check it out! Dunia mengenalnya sebagai pakar hukum internasional yang gigih memperjuangkan batas-batas darat, laut teritorial, dan landas kontinen Indonesia. Seorang yang tak pernah lelah berjuang memajukan pendidikan hukum di Indonesia. Ia adalah Mochtar Kusumaatmadja, seorang negarawan, pendidik, sekaligus pemimpin. Mochtar Kusumaatmadja menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1955 dan meraih gelar Master of Law tahun 1956 dari Yale University, Amerika Serikat. Tahun 1962, ia menamatkan kuliah S3 di Universitas Padjadjaran dan menjadi doktor di usia 33 tahun. Setelah itu, ia sempat melanjutkan pendidikan postdoktoral di Harvard University. Disinilah ia banyak belajar dan mengkaji pemikiran pakar hukum dunia yang kemudian menginspirasi teori hukumnya, teori hukum pembangunan. Sebagai pakar hukum laut pertama di Indonesia, Mochtarlah yang menggagas konsep negara kepulauan yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Konsep yang kemudian dikenal sebagai Wawasan Nusantara ini diperjuangkan Mochtar pada konferensi-konferensi PBB tentang hukum laut internasional dari tahun 1957 hingga 1982. Setelah melalui serangkaian perundingan pelik selama 25 tahun, konsep Wawasan Nusantara akhirnya berhasil diakui dunia internasional dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut ketiga pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Kemampuannya di bidang hukum dan diplomasi membuat Mochtar Kusumaatmadja dipercaya menduduki kursi Menteri Kehakiman tahun 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri periode 1978 sampai 1988. Sebagai seorang diplomat, ia dikenal cerdas dan piawai mencairkan suasana dalam suatu perundingan yang serius bahkan menegangkan. Kemampuan inilah yang membawanya sukses melakukan berbagai diplomasi politik, baik di tingkat ASEAN maupun internasional. Ia juga menjadi pelopor pendekatan informal dengan menggagas pendekatan cocktail party sebagai upaya mediasi dan penyelesaian konflik Kamboja di tahun 1978. Semasa menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmadja banyak melahirkan produk dan kebijakan yang fenomenal. Pada tahun 1972, kertas kerjanya mengenai pengaturan hukum masalah lingkungan hidup menjadi substansi laporan nasional Indonesia pada Konferensi Internasional Lingkungan Hidup di Swedia. Hasil konferensi ini dikenal dengan Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia 1972. Mochtar Kusumaatmadja dan Universitas Padjadjaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ia pernah memegang beberapa jabatan strategis, mulai dari guru besar hukum, dekan fakultas hukum, hingga rektor. Sebagai ilmuwan, Mochtar Kusumaatmadja melahirkan teori hukum pembangunan sebagai pengembangan konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Teori ini kemudian dikenal sebagai Mahzab Unpad. Selain sebagai pendidik dan pejabat negara, Mochtar juga sukses sebagai profesional di bidang hukum. Bersama rekan-rekannya, ia mendirikan Biro Hukum Mochtar, Karuwin, Komar atau MKK yang membantu pemodal-pemodal asing berinvestasi di Indonesia. Selain hukum, Mochtar juga mempunyai minat yang tinggi terhadap seni dan budaya, termasuk juga kuliner Nusantara. Cita-cita diplomasi ini diwujudkan dengan mendirikan restoran Indonesia Nusantara di New York tahun 1986
membentuk Nusantara Chamber Orchestra melalui Yayasan Nusantara Jaya pada tahun 1988, serta mengusung Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat atau KIAS tahun 1990 sampai 1991. Lelaki yang hobi bermain catur ini boleh dibilang sosok yang komplit sebagai seorang pendidik dan negarawan. Ia telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi pendidikan dan pembangunan hukum di negeri ini. Dengan wawasan Nusantara, ia memerdekakan dan menyatukan kita menjadi satu Indonesia. Rekam jejak hidupnya ini adalah teladan nyata bagi kita generasi penerus bangsa. Gimana sahabat pustaka? Keren kan jejak dari Profesor Dr. Mukhtar Kusumoatmadja? Iya dong, ternyata banyak ya peninggalan karya intelektual dan jasa beliau kepada bangsa ini. Semoga tayangan video ini dapat menginspirasi kita semua serta bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi sahabat pustaka dimanapun berada ya. Teruslah berkarya demi kemajuan untuk bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk negeri.